Sebelum menguji validitas, di sini saya ingin menjelaskan jika nilai R yang dihitung lebih besar dari nilai R di tabel, maka data tersebut dikatakan valid. Dan jika nilai R yang dihitung kurang dari nilai R yang ada di tabel, maka data tersebut dikatakan tidak valid. Atau jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, data tersebut dikatakan valid. Dan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak valid. Nilai R tabel yaitu 0,36. Dapat R tabel tersebut dari mana? Saya di sini memiliki data yang saya ambil, yaitu data yang saya uji, yaitu menggunakan uji dua arah, yaitu 0,05. Data yang saya uji itu memiliki 30 responden, yang mana sesuai rumus yaitu N dikurang 2 sama dengan 28. Lalu di sini saya dapatkan R tabel 0,36 sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, langsung saja kita uji data keamanan dan data layanan. Yang pertama, kita ambil data layanan, kita blok sampai 30 responden. Nah, lalu kita salin, lalu kita ke SPSS dan kita klik paste which variable name. Lalu ambil data yang kedua, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Lalu kita salin dan kembali ke SPSS. Nah, kita paste. Nah, langsung saja kita uji. Yang pertama, klik analyze, lalu ke correlate, terus bivariate. Nah, terus kita copy sampai total score, lalu kita pindahkan ke samping. Kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat total score kita yaitu 0,8. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka data yang kita uji itu valid. Nah, kita lanjut data yang kedua seperti tadi. Kita klik correlate dan kita klik bivariate. Lalu kita pindahkan data yang kita uji tadi. Lalu kita ambil data yang kedua, maka lakukan seperti tadi, lalu klik OK. Nah, hasil yang kita uji yaitu 0,7. Dengan R tabel kita tadi 0,3, berarti di sini data yang kita uji berarti valid karena lebih besar dari 0,3. Nah, kita lanjut. Yang kedua yaitu reliabilitas. Kita klik skala, lalu ke reliability analysis. Lalu kita copy dan dipindahkan. Lalu klik OK. Nah, ini hasil yang kita uji yaitu 0,8. Di sini hasilnya besar dari 0,7, berarti data yang kita uji reliabilitas. Lanjut data yang kedua, kita klik skala, lalu reliability analysis. Nah, kita pindahkan data yang kita uji tadi ke samping. Lalu kita copy yang data kedua, lalu kita pindahkan, klik OK. Nah, di sini data yang kita uji yaitu 0,8. Di mana data alpha di sini besar dari 0,7, berarti data yang diuji reliable. Sebelum kita uji data normalitas, kita pergi ke variable view, kita pastikan di tipe itu numerik semua dan pastikan di measure-nya
ubah ke skala semua. Setelah diubah ke skala semua, lalu kita kembali ke data view. Langsung uji, pergi ke analyze, lalu descriptive, lalu kita klik explore. Nah, kita blok datanya, kita pindahkan, dan kita harus memastikan statistik itu datanya harus 90%, lalu klik, dan lalu ke plots, dan kita centangkan normality, lalu klik OK. Nah, ini hasil datanya. Normalitas ini jika nilai dari 0,05 lebih besar dari data tersebut dikatakan normal. Dan jika data tersebut kurang dari 0,05, maka data tersebut dikatakan tidak normal. Kembali ke kita uji tadi. Di sini saya tadi menguji sebanyak 30 responden. Untuk mengujinya ini, kita lihat ke Shapiro Wheel. Jika mengujinya lebih, kita lihat ke kiri. Dengan yang saya uji sebanyak 30 responden, dan di sini hasil signifikannya itu kecil dari 0,05. Berarti data yang saya uji itu tidak normal. Oke, lanjut data yang kedua. Kita klik analyze, lalu descriptive, lalu explore, dan pindahkan data yang kita uji tadi, dan kita copy data yang kedua, kita pindahkan, dan kita pastikan juga statistiknya itu 95%, dan plotsnya kita centangkan normality-nya, lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Di sini data yang kita ujikan itu kecil dari 0,5. Berarti data yang diuji ini tidak normal.